ketika udah ada muncul rasa-rasa suka itu, dia sadar duluan dan langsung ngomong ya saya mau ngomong ini nggak bener nih. Sampai dia matahin SIM cardnya untuk ngejauh dari saya. Kok bisa-bisanya ngejodohin aku sama orang yang udah berkeluarga? Kalau ini takdir darimu buat aku pasti bisa kan jalaninnya gitu. Walaupun aku rasa aku nggak bisa, tapi kalau engkau takdirin ini buat aku, pasti aku bisa kan jalaninnya. Dan ternyata pas perjalanannya, wah, penuh dengan air mata. Berarti pernikahannya dilakukan secara diam-diam juga ya? Nah Mbak, selama pernikahan pertama itu gimana? Apa tantangannya di perjalanan pernikahan pertama itu? Dari proses sebelumnya, pas lagi jalannya, sampai akhirnya semuanya benar-benar menguji aku untuk bisa ketergantungan total sama Allah aja. Bukan sama suami, gak bisa sama orang tua, gak bisa sama pesantren tempat aku lagi ngabdi. Cuman bisa pegangan erat seerat-eratnya sama Allah. Soalnya Allah bikin gantungan aku selain Allah rapuh semua, nggak bisa dijadiin pegangan saat itu. Jadi dari awal akhirnya terjadi pernikahan itu dengan rasa yang kayak mau berontak gitu ya, tapi aku bilang ya Allah tolong aku dikuatin gitu ya. Sampai akhirnya terjadi pernikahan, dan aku langsung hamil. Langsung hamil pula. Jadi kayak apalagi nih gitu ya. Nah setelah hamil dia tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Jadi kayak diabaikan, ditelantarkan gitu ya. Tanpa nafkah selama 4 bulan pertama kehamilan. 4 bulan pertama kehamilan. Berarti abis hamil terus ditelantarkan. Setelah 4 bulan terus kemudian ditelantarkan. Nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi, nggak ada nafkah pula. Jadi pada saat itu tuh perasaan aku, ya apalagi kalau nggak hancur luar biasa. Tapi saat itu karena memang masih kondisinya masih di pesantren ya. Masih punya teman-teman yang nguatin dan sebagainya, jadi masih dikuat-kuatin, masih dikuat-kuatin, masih bisa bertahan. Tapi karena waktu itu kan terikat kontrak ya, karena beasiswa di pesantren itu 2 tahun program, beasiswa full, jadi harus berarti apa ya, dibayar dengan 1 tahun pengabdian. Baru setengah tahun aku malah nikah, sedangkan perjanjiannya nggak boleh menikah di tengah kontrak gitu. Makanya mau nggak mau aku harus pergi dari pesantren itu. Berarti gimana? Secara finansial apakah disupport dari suami? Enggak. Ya. Jadi ketika kehilangan mata pencarian, suami nggak ada kabar, nggak ada nafkah selama 4 bulan pertama itu, dan saya dan keluarga dengan orang tua gitu ya, sampai harus nginep di pom bensin. Dari pom bensin ke pom bensin, kan emang nggak ada tempat tinggal saat itu. Adikmu berapa banyak? Aku punya adik 7. Kita 8 bersaudara. Jadi 1 mobil? Enggak dong, yang pada di pesantren semua. Jadi yang ikut itu saat itu cuma adik paling kecil. 2 adik yang paling kecil. 2 adik yang paling kecil. Jadi ibu bapak, Mbak dalam kondisi hamil 4 bulan. Iya, sama 1 adik. Dengan 2 adik. Tapi nggak lama 2 adik ini juga masuk pesantren juga, jadi sisa aku aja gitu ya. Ya pada saat itu ngalamin kayak, hidup aku jadi kayak gini ya Allah. Ini tuh mau dibawa kemana sih hidup aku gitu. Nggak ada yang bisa aku lakukan kecuali ya udah aku jagain hafalan aku, karena cuman itu pelarian yang bisa aku lakukan gitu ya. Setelah 4 bulan itu ketemuan paling cuma sebulan sekali di hotel. Pokoknya udah kayak apa ya rumah tangga kayak gini, bukan kayak rumah tangga deh Mbak, pokoknya dilalui kayak ini kadang-kadang lalui sepanjang hari dengan nangis doang. Atau nguat-nguatin diri pakai sholat dan baca Al-Quran, baca terjemahnya, atau nguat-nguatin diri dengan tidur yang kayak nggak mau bangun-bangun lagi. Dan saat itu kan otomatis komunikasi sama semua teman terputus kan. Itu sih yang dirasain di pernikahan pertama. Nah, berakhirnya gimana Mbak? Berakhirkah di pernikahan pertama atau gimana? Jadi setelah 4 bulan udah mulai ada kontak lagi tadi ya, ketemunya sebulan sekali di hotel. Ya pokoknya
aneh banget sih rumah tangga kayak gitu, harusnya nggak ada ya rumah tangga kayak gitu. Dan disembunyikan juga ya, masih disembunyikan masih berarti? disembunyikan terus. Oke. Dan itu otomatis kan untuk mental itu bikin Down mental down luar biasa. Aduh, kasihan ke kandungannya Ya, ya kan. itu nangis terus Mbak. Jadi emang apa ya, bahaya juga ke kandungan, yang ngaruh juga ke anak. Jadi saat anak lahir itu jadi takut dia sama laki-laki. Oh gitu. Pas dia lahir ada efek kayak gitu juga. Berlalu kayak begitu, pernikahan gak jelas sampai akhirnya anak lahir. Setelah lahir pun beliau datang cuma kayak tamu yang lagi nengokin tetangga habis lahiran, nah langsung pergi lagi. Nggak ada 1 jam pergi. Di usia terakhir banget bayi ketemu sama ayahnya itu, bayi usia 2 bulan, anak pertama usia 2 bulan. Habis itu beliau menghilang lagi tanpa jejak lagi. Yang sampai bikin ini orang nggak serius gitu. Akhirnya udah nggak kuat lah di bayi usia 2 bulan tuh, aku bilang, ini apa nggak aku minta diceraikan aja deh daripada kayak gini. Nggak ada rumah tangga kayak gini. Aku udah nggak sanggup lagi gitu ya. Udah nggak sanggup lagi secara mental, aku bener-bener. Kalau emang dia nggak serius, aku sangat siap mundur gitu. Buat apa dipertahankan rumah tangga yang kayak gini. Nah setelah itulah 10 bulan tanpa ada kabar sama sekali, baru tahu lah kalau ternyata dia sakit parah Mbak. Oh gitu. Sakit parah yang sampai benar-benar sampai koma gitu loh Mbak. Oh sampai koma. Sampai benar-benar anfal, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak tahu persis sih sakitnya apa, cuman sampai seperti itu kondisinya. Dan itu 10 bulan terakhir itu aku dalam kondisi marah sama Allah, marah sama kondisi, marah sama semua hal lah. Kenapa aku ditaruhkan di kondisi seperti ini sih ya Allah? Apa aku nggak pantas ya buat bahagia gitu? Udah, ternyata di saat aku mulai menerima kondisi, mengikhlaskan gitu ya, aku terima kondisi aku, entah apapun solusi dari masalah aku ini, walaupun menurut aku solusinya cuma aku cerai sama dia, tapi aku serahkan deh solusi itu sama Engkau ya Allah. Mau dibalikin lagi dengan pernikahan yang ketemunya sebulan sekali di hotel, walaupun itu yang paling aku nggak mau, kalau emang itu yang Engkau inginkan buat aku, terserah, aku ikut aja. Kalau misalkan aku mau digantungin terus kayak gini nih, entah dia di mana, tapi aku masih statusnya masih istrinya dia gitu, tapi tanpa nafkah, tanpa kabar, tanpa ya keberadaan dia sebagai seorang suami gitu. Walaupun aku nggak suka banget di kondisi ini, tapi aku terima ya Allah. Apapun yang Kau jadikan solusinya, aku terima. Aku cuma pingin jadi hamba yang bersyukur aja hari ini, dan aku maafin dia. Nah itu rilis aku tuh di situ. Justru di saat aku bisa melepaskan itu, akunya udah lega, udah maafin dia, aku dapat kabar dia meninggal. Tepat di saat aku udah memaafkan dia dan menerima semua kondisi aku saat itu. Yang paling aku nggak nyangka ya, ternyata solusi dari Allah ini. Gitu. Apa ini solusi dari Engkau ya Allah? Bisa saat itu ya dapat aku lemes luar biasa sih saat dapat kabar beliau meninggal itu, kayak yang episode apa lagi di hidup aku kok nggak tertebak ini gitu ya. Tetap suami juga ya. Ya makanya walaupun sayanya udah ngotot minta diceraikan dari sebelumnya, tapi nggak dicerai-ceraikan. Sampai akhirnya dapat kabar seperti itu. Oh, ternyata ini ya akhirnya. Gitu. Udah akhirnya begitu. Masya Allah ya, ujiannya luar biasa berarti di pernikahan yang pertama. Aku mau balik lagi ke Mas Randy. Ini berarti kan ditinggal nikah nih ceritanya, pas lagi halu-halunya ya tadi ya, gitu. Nah itu gimana cara move on-nya, cara menjaga hatinya nih biar nggak berlarut-larut sama Mbak Ibah? Ya, jadi pas dapat kabar itu, sisa di sholat asar itu sakit banget sih rasanya. Langsung sampai lemes, terduduk di depan masjidnya itu, di bawah kanopi gitu. Dan saya ngomong gini ke Allah, ternyata rasa sakit itu justru menghantarkan kepada mengenal diri dan mengenal Allah. Rasa sakit itu. Saya ngomong gini ke Allah, ya Allah, ternyata sakit hati karena salah melabuhkan cinta itu nggak enak ya Allah ya. Maka mulai hari ini saya kapok jatuh cinta selain kepada Engkau ya Allah.
Jadi saya hanya cintanya ke engkau aja. Masya Allah. Kalimat itu terucap. Dan kebetulan ada Quran. Mau nenangin diri ceritanya mau baca Quran. Di tempat duduk itu. Dibuka Qurannya random. Dan munculnya itu ayat Aqobah itu saya. Perjanjian Aqobah. Baitul Aqobah. Yang kedua. Itu ayatnya gini. Kayak Allah lagi ngomong. Sesungguhnya Allah telah menerima janji orang yang berjanji di bawah sebuah pohon. Dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, kira-kira begitu ya. Dan itu saya langsung ngelihat di bawah sebuah pohon ayatnya, saya di bawah sebuah kanopi. Dan saya habis janji dan Allah langsung bilang aku terima janjimu dan aku ganti dengan lebih baik. Itu langsung plong, luar biasa banget gitu. Dah saat itu benar-benar rilisnya. Jadi kalau ditanya tips move on, sakit bilang sakit aja kalau jangan Akui sakitnya. Kalau sakit bilang sakit, sedih bilang sedih. Ya. Habis itu minta dituntun lah sama Allah. Nah tuh ceritanya sudah rilis. Ya. Saya jalan lagi dengan kuliah saya dan kerja saya. Udah lama hilang. Dan dari situ titik balik saya mulai mengenal, oh hidup ini begini, oh hikmah hidup ini begini. Lagi baca kitab Al-Hikam. Pagi-pagi saya ingat banget, rumah saya kan di gang gitu ya. Tadi diceritakan rumah tetangga saudaranya dia di 2 rumah setelah sini. Jadi depan rumah ini tempat orang lewat. Udah lama hilang dia, saya lagi baca kitab itu. Pagi-pagi tiba-tiba dia lewat dengan perut udah hamil. Waktu itu pas aku udah dari pom bensin. Nah, akhirnya di rumah saudara. Jadi dia lewat, orang yang udah lama dilupakan, yang pernah dicintai, kemudian lewat dengan kondisi hamil. Di situ dia salam, assalamualaikum, sambil lewat gitu. Dan saya kaku tiba-tiba. Apa rasanya Mas? Apa yang dirasa? Rasanya apa ya, bingung ya. Rasanya dek aja tiba-tiba gitu. Shock karena nggak expect dia lewat di situ. Dan saya langsung kaku dan jawab waalaikumsalam. Dia jalan ke sana, saya masuk rumah. Saya tutup pintu tapi saya ngeliatin dia dari gang. Gitu. Ya Allah, itu dihamilin sama siapa ya Allah. Saya kira-kira jadi begitulah. Ditinggal nikah atau merelakan seseorang nikah sama orang lain itu sesuatu. Tapi melihat orang yang direlakan untuk orang lain disakitin, disia-siain itu lebih dari sesuatu. Gitu aja dulu. Berarti di situ Mas sudah tahu belum kalau misalnya ini ceritanya kayak gini nih di pernikahan pertama? Iya, karena informannya adalah tetangga saya sendiri. Kakak-kakak sepupu. Mulut ke mulut ya berita. Terus. Iya, jadi saya dapat info-info dari saudaranya. Dalam hati saya nggak usah cerita lah, bikin sakit hati aja. Ikut sakit hati ya. Nah di Mbak Iba sendiri di pernikahan yang pertama itu masih ada perasaan nggak sih sebenarnya sama Mas Randy saat menjalani pernikahan? Enggak sih. Nggak ada. Jadi pada saat memutuskan untuk ya udah jadi istri orang gitu ya, udah nggak ada lah cinta-cinta ke selain suami, karena prinsipnya kan gitu ya, kalau udah nikah ya udah aku punya suami aku gitu. Walaupun dengan pernikahan yang semenyakitkan itu gitu ya, berusaha tetap untuk taat sama beliau, tetap berusaha husnuzon. Mungkin dia berlaku seperti ini bukan karena inginnya, mungkin ada sesuatu yang aku nggak tahu apa, tapi dia baik kok gitu. Dia nggak bermaksud nyakitin, masih seperti itu tuh awalnya. Jadi masih menganggap Mas Randy ya udah orang lain. Jadi pas lewat aku salam ya udah sebatas ini tetangga. Saya lewat ya udah salam aja gitu. Tanpa maksud apa-apa ya. Tapi ternyata dia ngeliatin dari dalam kamar. Ya karena sedih ya ngeliatnya ya. Iya, gitulah. Ya gitu. Kalau aku lagi menjalani rasa sakit lah saat itu. Ya udah jalanin aja, emang bisa apa lagi selain dijalanin. Buat apa
apa ya nikah lagi ya? Padahal itu udah lamaran ya. Si nanya, apa perlu dilanjutin ya? Kayaknya aku nggak sanggup kalau pernikahan harus dilaksanakan lagi, terus harus luka lagi. Buat apa nikah lagi? Mendingan nggak usah, mending sendiri aja gitu kan.